Welcome to Suka ngomong podcast. Sebelum kita ngomongin corona, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. tetap semangat ya guys menjalankan puasanya walaupun di tengah pandemik seperti ini. Dan ingat, jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong, guys. Jadi kita bakal bahas corona nih kali ini. Corona emang Gimana nih? parah sih. Efeknya bener-bener parah banget. Berasa, apalagi kayak bisnis F&B itu parah banget. Bener-bener banget. Dan Tempat gue kerja dulu tuh ya, yang adalah salah satu brand bubble tea. Itu anak-anak part time-nya udah mulai nggak masuk. Jadi yang masuk yang full time-nya doang. karena ini ya, karena corona. Gojek, iya betul banget, karena corona lah. Ini sih emang kacau nih virus ini. Dan kita sampai sekarang masih belum tahu, belum ada obatnya. Sampai kapan mesti tetap kerja di rumah, kapan berakhirnya corona, kita nggak ada yang tahu. Betul banget. Karena sudah diberikan anjuran oleh pemerintah pun masih banyak aja warga-warga yang bandel gitu loh. Nah, bener, apalagi ya nggak bisa disalahin juga. Mereka kan juga bisa jadi mesti cari duitnya juga di jalanan, pergi keluar-keluar, apalagi kayak sales. Ojol-ojol gitu ya. Bener, ojol, sales, kan pasti juga ya dapat duitnya dari pergi-pergi lah, ketemu-temu klien kan. Dan juga corona ini bisa dibilang penularannya cukup gampang ya. Bener banget, Dengan kita cukup agresif kontak sih. oh iya betul. Dan kita kontak dengan benda yang udah sering kesentuh aja. Misalnya kita nggak tahu itu benda kesentuh oleh siapa kan. Kalau misalnya itu kesentuh oleh orang yang udah positif corona, wah. Bisa ketularan juga kan langsung kan. Ya betul banget. Dari bersin ya, droplet itu juga bisa nular. Bisa, ya. Makanya kita dianjurkan untuk memakai masker. Oke, jadi guys, stay safe, stay healthy, stay at home ya. Terus kalian juga jangan lupa untuk jaga kebersihan kalian dan juga keluarga kalian guys. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker setiap bepergian. Betul banget. Oh ya nih, ada sesuatu yang menarik nih kalau ngomongin masker nih Dok. Kenapa tuh? Kemarin gue udah nonton video, lu tahu masker scuba nggak? Iya. Katanya masker scuba itu merupakan masker terlemah di antara semua masker. Wow, kok bisa? Kemarin tuh ada orang, jadi dia bikin video penelitian. Nah, gue nggak ngerti ya ini emang dia pakai scubanya yang KW apa emang semua scuba kayak gitu ya. Jadi dia coba tuh, dia pakai masker yang N95 ya. Apa sih itu yang bulat tuh? Iya, N95. N95, dia cobain masker sensi, sama dia cobain masker kain yang tengahnya bisa dipakein tisu. Tahu nggak lo? Tahu. Nah, sama yang terakhir tuh masker scuba. Di antara 4 masker itu, saat dia tiup lilin, yang mati tuh waktu dia pakai masker scuba. Wow. Jadi anginnya nembus gitu. Berarti yang paling berbahaya dong sebenarnya. Iya, dan juga sekarang mungkin bisa dibilang masker scuba itu yang harganya paling cukup murah sih masker scuba ya. Di antara semua masker-masker lain yang harganya tidak masuk akal ya. Bener banget. Sampai harga jutaan. Buset. Masker. Luar biasa. Dan masih ada yang beli ya itu ya. Pastilah kan ya kebutuhan orang lah. Lebih baik sih kalau kita tetap stay di rumah sih. Benar. Ya meskipun ada masker bermacam-macam, stay at home lebih aman sih. Betul banget. Kecuali emang kalian ada keperluan seperti mungkin kalian kerja, kalau nggak kerja nggak ada duit, nggak bisa ngapa-ngapain, kan kita juga nggak bisa salahin kalian. Iya, benar. Ya kita berdoa aja supaya corona ini cepat berakhir, cepat selesai. Jadi roda perekonomian bisa normal kembali, setiap orang bisa bekerja secara normal kembali. Jadi ya lebih baik kita untuk sekarang ya kalau tidak ada kepentingan apapun, lebih baik kita di rumah dulu lah. Jangan nongkrong-nongkrong gitu lah. Karena kalau nongkrong-nongkrong pun ketika kita nongkrong, kalau kita nggak tahu ada yang corona, kita bawa ke rumah. Ya, dar. Orang rumah lagi. Orang rumah kena juga dong, iya kan? Iya, makanya. Apalagi ini katanya lebih rentan ke orang tua. Bener banget. Jadi buat yang tinggal sama orang tua mesti sedikit hati-hati lah ya. Karena ini buat orang tua sih cukup berbahaya sih. Katanya gejalanya ada sesak napas gitu ya. Tapi katanya gejalanya bisa udah bermutasi tahu. Oh, ditambah banyak gitu. Dan jangan lupa, jangan salah. Anjing ternyata bisa kena corona juga. Tapi simptomnya dia kemarin kalau nggak salah diare deh. Gue sempat baca berita katanya anjing kucing bisa kena gitu. Ya pokoknya ya sekali lagi kita tekenin lebih baik kalau nggak ada kepentingan apapun kita di rumah dulu deh guys. Sayangi keluarga kalian. Gue mau tanya nih sama lo. Lo ada pengalaman nggak sih? Hal apa yang lo paling kangenin saat corona ini? Wah kacau banyak bro. Yang pertama
Makanan-makanan bro pada tutup. Bener banget. F&B Parah. memang parah banget sih. Dan kita juga nggak semua bisa dipesan lewat ojol ya. Betul banget. Dan juga kan kita juga yang makan-makan di tempat tuh kan nggak boleh. Semuanya kita harus take away. Iya benar. Itu yang paling gue kangenin, Padang bro. Parah. Padang ya, waduh. Mantep Sambal banget hijau, tuh. rendang. Wah, kacau. Telur dadarnya luar biasa. Mantep aja ya. Banyak sih yang gue kangenin waktu corona. Kayak nongkrong-nongkrong, social life gue juga. Waduh, jadi bosen di rumah doang. Semoga cepat berakhir ya nih si corona nih. Dan lu juga gak bisa pacaran kan? Betul banget, gue gak bisa ngebucin. Anjir, ngebucin. Iya nih, biasa kan kita mau ngebucin ya, orang-orang taunya ada. Kalau dari gue sendiri, apa ya yang gue kangenin ya? Ya, kehidupan secara normal sih. Gue setiap hari di rumah, ngapa-ngapain di rumah. Gak pernah pergi. Rebahan terus ya. Rebahan terus. Gendut iya ya, nambah gendut, berat badan naik. Itu udah pasti sih. Gue pikirnya tadi kalau corona malah gue di rumah jadi lebih jarang makan loh. Ternyata mustahil. Lu punya pengalaman menarik gak saat corona? Pastinya dong. Apa tuh? Corona kita lebih banyak di rumah nih. Tentunya gue lebih banyak waktu buat keluarga gue juga. Maksudnya kayak ya di rumah ya ada keluarga gue ya lebih banyak ngobrol sama keluarga gue juga. Bener sih, itu salah satu sisi positif dari corona ya. Karena kita nggak bisa selamanya ngeblame corona. Kita nggak bisa, kita juga mesti ngambil sisi positifnya agar kita bisa hidup kembali gitu. Nggak cuman blaming terus. Ya percayalah kalau kita mengambil sesuatu dari sisi positif, ya hidup kita akan menjadi lebih damai lah kalau gue bilang. Kalau kita ambil positifnya ya bakal adalah posisi positif lain yang bakal balik ke diri kita lah. Ya kayak misalnya lu unlock new skill gitu ya. Bener banget. Wah itu pasti sih. Gue udah. Karena di rumah lu bakal masak ya kan. Gue udah unlock banyak achievement sih. Wah apa aja tuh kalau boleh tahu tuh? Gue udah bisa masak. Lebih sering masak ya. Lebih sering masak terus. Menarik. Terus begitu gue juga udah sebenarnya gue cuma masak makanan. Habis itu gue masak kue-kue. Gue bikin kayak pastel dan yang lain. Iseng-iseng aja. Jadi kayak ini lo ya. Lu nggak bikin rekaman-rekaman gitu kayak di TikTok ya? Enggak dong. Pengalaman menarik saat corona ya banyak lah kita ngabisin waktu lebih banyak dengan keluarga di rumah kita. Oh ya tadi by the way gue habis ngulek cabai loh di rumah. Ngulek cabai buat sambal. Karena nyokap gue pengen bikin sambal gitu. Jadi ya udah jadi gue ikutin nyokap gue masak. Kadang nyokap gue minta bantuin ya gue bantuin masak. Iya benar banget. Waktu buat keluarga lebih banyak sih, serius. Betul. Biasa gue kan keluyuran, pulang malam. Sekarang di rumah terus. Di rumah terus, kita nggak boleh kemana-mana karena kita mencintai keluarga kita. Iya, kan? bener banget. Gue punya pengalaman menarik saat corona nih. Apa tuh? Jadi lu tahu kan, bulan Februari kemarin gue married, lu datang juga kan? Iya. Nah, datang. Ternyata setelah gue married, seminggu atau 2 minggu, itu corona di Indonesia udah masuk. Udah ada 2 orang tuh yang di Depok. Nah, setelah itu pernikahan bakal dibatal-batalin tuh. Betul banget. Jadi gue termasuk orang yang hoki waktu married sebelum corona ada. Semua orang bisa datang, semua orang undangan datang. Bahkan ada beberapa keluarga yang gue aja nggak kenal siapa datang. Bahkan yang nggak diundang aja datang ya? Bisa jadi ya. Jadi waktu itu akhirnya datang semua. Ya udah, gue bersyukur banget. Gue udah ngelakuin married. Setelah itu ada corona, udah nggak bisa ada acara apa-apa. Nikahan dibatal-batalin semua. Sampai teman gue aja ada yang itu tuh. Nikah online ya. Lu tau gak? Yang kayak dia cuma angkat nikah. Tapi via live Instagram gitu. Ya orang-orang lainnya tahu. Ada beberapa teman gue udah kayak gitu sih. Ada beberapa teman gue juga yang mau married bulan Agustus. Dia masih galau. Gimana nih corona? Bisa selesai nggak? Iya. Kalau nggak selesai gimana nih? Berarti gue tanya bridal gue. Semua diundur-undurin semua. Jauh-jauhin semua. Wah, kacau banget. Jadi orang udah planning ini. Tapi emang gitu sih sekarang kalau ada acara ngumpul-ngumpul gitu emang udah nggak boleh lah. Bener. Jangan kan ngumpul-ngumpul, kita keluar rumah aja kayaknya udah mikir-mikir loh. Karena ini emang penularannya gampang banget. Bener banget. Itu sih pengalaman menarik gue hoki lah nikah bulan Februari gitu. Berarti banyak banget dong ya hal-hal yang bisa kita pelajarin ketika corona ini. Betul. Yang kayak banyak yang jadi dancer dadakan juga. Dancer dadakan ya? Bener banget. Dancer dadakan. Apalagi sekarang lagi ngetren apa tuh? Pass the brush challenge ya? Banget. Waduh. Mestinya kita mulai coba bikin deh ya kali ya. Boleh, ntar kita coba bikin deh ya. Dan semua orang, gue liat Instagram, slide, IG story, slide, TikTok semua. Full of TikTok.
Tapi mungkin emang TikTok itu bikin candu kali ya. Gue sih belum nyobain ya. Gue belum pernah nyobain TikTok. Gue sih kurang pede ya nari-nari begitu ya. Jadi gue aduh males banget gitu nyobainnya. Tapi kalau gimana menurut kalian nih guys nih? Kalian mau kita bikin TikTok apa enggak nih? Atau kalian pengen kita bikin Pass the Brunch Challenge? Challenge? Boleh. Oh iya, kalian juga boleh share tuh. Kalian punya hal-hal menarik apa ya sama corona ini ya? Kalian udah pernah achieve sesuatu nggak? Atau kalian cuma rebahan doang gitu sepanjang hari? Bahan Netflix and chill ya kan? Netflix and chill gitu, bikin dalgona. Iya, apalagi dalgona tuh, lagi ngaksen banget kan kapan hari itu. Oh iya nih, tangan kanan gue sekarang ototnya udah lebih gede nih. Oh iya, lu ngocok mulu ya? Ih parah, ngocok kopi. Jadi setelah corona, lu mau ngapain? Yang paling pertama yang gue mau lakukan adalah cukur rambut, Edo. Cukur rambut, Pak Edo. Bener banget, rambut. Parah rambut gue. Udah panjang. Itu nyokap gue ya di rumah sampai ngomel-ngomel tau gak? Suruh apaan tuh? Suruh potong rambut? Iya, katanya, udahlah sini mami potongin aja gitu. Mami dulu bisa potong rambut. Potong rambutnya bisa, cuman guntingnya kagak ada. Maksudnya pakai gunting Indomie. Guntingnya bisa, tapi jadinya nggak tahu. Nah itu lebih berbahaya lagi ya kan. Bener banget. Gue pasti potong rambut sih. Di rumah tuh kalau nyokap gue nyapu ya, dia selalu ngoceh katanya, ini rambut siapa sih ini? Rambutnya tanggung. Udah pasti rambut gue itu fix banget. Oh ya, gue mau ngomong sesuatu nih. Gue sampai kelupaan. Apa tuh? Kita udah tahu kan di bulan pertama kita udah belajar masak, kita udah belajar workout di rumah, kita udah work from home, kita udah membiasakan diri untuk work from home. Di bulan kedua kita sekarang belajar buat tanam tumbuhan, kita belajar buat potong rambut supaya ada betul. waktu luang kita bisa ngelakuin sesuatu kan. Iya betul. Menurut kalian pendengar, listener, ya kan? Iya listener. Kalian udah selama hampir 2 bulan kalian udah achieve apa? 2 bulan tuh banyak banget hal yang bakal kita lakuin sih kalau baik banget yang bakal kita pelajari. Banyak banget yang bisa kita pelajari. Jadi kayak yang biasa kita ke toko-toko, jadi sekarang kita bikin sendiri gitu. Bener banget. Gue sampai sempat bikin mie sendiri, kulit pangsit sendiri. Oh ya, mie mentah. Mie mentah gue potong-potong sendiri. Wah menarik. Lu harus bikin buat gue sih. Boleh. Oh ya, buat teman-teman kalian pendengar, kalau ada yang lagi kena dampak pekerjaannya atau bisnisnya kena dampak corona, kalian bisa DM kita. Kita mau coba ngebantuin ngepromosiin jasa kalian, promosiin jualan kalian. Betul banget. Dan kalau kalian misalnya jualan makanan gitu ya, kita promosiin. Bener banget. Dan itu free. Kita mau ngebantu kalian. Jadi langsung aja DM ke @edoverius atau @jasonjace. Z-nya 2. Nanti kita bakal taruh di description ya. Ya walaupun mungkin dampaknya nggak begitu besar, seenggaknya ya kita mencoba untuk membantu kalian. Iya benar banget. Dan setelah corona ini, lu mau ngapain? Selain potong rambut? Setelah potong rambut, ya lu udah tau lah gue mau ngapain. Ya gue tahu sih. Lu aja lagi corona, lu ngebucin kan waktu itu? Aduh. Lu ya untuk beberapa minggu pertama gue sempat nyamperin rumah cewek. Lu nyolong-nyolong kan waktu itu? Nyolong-nyolong waktu kan? nyolong-nyolong waktu kan udah nggak boleh pergi-pergi, lu tetap pergi kan? Iya, maaf ya guys ya, maaf. Jangan ditiru. Tapi sekarang gue udah jangan ditiru guys. Gue udah nggak pergi lagi kok guys. Gue udah. Tapi itu gue waktu ke rumah cewek gue, nyampe rumah cewek gue mandi. Mandi ya? Mandi. Gue bawa baju dari rumah. Tapi ntar lu nyampe sana mandi lagi nggak di rumah dia? Mandi lagi. Gue nyampe rumah dia mandi justru. Nyampe rumah dia gue mandi. Nyampe rumah gue mandi lagi. Ya walaupun tetap aja yang jangan ditiru ya guys. Sebenarnya tidak boleh keluar rumah. Terus kalau gue sih, gue nggak perlu pergi buat nyamperin cewek gue sih. Iya deh yang udah merit dah, belum udah merit dong, hoki kan? Iya deh. Kalau lu mau ngapain nih? Gue sih. Kalau lu ngapain aja nih mau? Setelah corona ya, ngapain ya? Gue pengen jalan-jalan sih, jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Bandung. Waduh, Ranca Upas. Milky Way lagi kan nih? Oh iya, gue sempat pengen ke Pulau Cinta sih, di mana ya tuh ya? Pulau Cinta itu mana ya? Gorontalo. Di Gorontalo di Sulawesi. Oh. Itu bagus banget beneran. Apanya bagus? Langitnya? Lautnya bagus, semuanya bagus. Lu bisa tinggal di atas water cottage, jadi lu tinggal di kayak sebuah villa, tapi bawahnya langsung laut, jadi lu bisa langsung nyebur renang gitu. Oh menarik. Gue lihat reviewnya, buset bagus banget. Gue jadi pengen penasaran ke sana.